Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang hormat Bapak rombongan dari BPSMB Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati Mentor Ilok SD 08 Bantar Bolang beserta rekan-rekan peserta orientasi P3K Kabupaten Pemalang Angkatan ke-19. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan rencana kerja kami selaku P3K di Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya diberi tugas di SD Negeri 01 Bantar Bolang. Tujuan dari orientasi yang pertama yaitu pelaksanaan orientasi mempunyai tujuan pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, kemudian yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Selanjutnya, waktu dan tempat orientasi. Untuk waktunya kami sudah melaksanakan orientasi yaitu pada tanggal 28 Maret sampai dengan 4 April 2023, dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di SD Negeri 08 Bantar Bolang. Untuk selanjutnya, visi dan misi dari SD Negeri 01 Bantar Bolang. Yang pertama, visi terwujudnya siswa yang cerdas berprestasi berdasarkan ketakwaan dan keimanan berbudi luhur yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Misi dari SD kami yang pertama, mewujudkan siswa yang cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mewujudkan siswa yang berprestasi, kemudian mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, selanjutnya menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, kemudian visi yang terakhir yaitu menanamkan sikap cinta tanah air bangsa negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI. Rencana dari hasil kerja P3K yang pertama, unit kerja SD Negeri 01 Bantar Bolang, jabatan guru kelas SD, masa kontrak dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2027. Tujuan atau unit kerja mandiri yang pertama, merancang pembelajaran yang mengacu pada penguatan profil Pancasila, yang kedua mengembangkan pembelajaran yang berbasis proyek untuk memperkuat nalar kritis dan kreativitas peserta didik. Kemudian yang ketiga, membentuk peserta didik yang menjaga adab dan prinsip Islami dalam ibadah dan pergaulan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang menunjang berkembangnya bakat dan minat anak dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, mempertahankan prestasi sebelumnya. Untuk selanjutnya, rencana hasil kerja pimpinan yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Yang kedua, pengelolaan anggaran di SD Negeri 01 Bantar Bolang yang optimal. Yang ketiga, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Ya, untuk yang pertama ini rencana kami yang pertama kegiatannya yaitu menyusun pembelajaran. Untuk tahapan kegiatan, mempelajari silabus, menyusun RPT, diskusi dengan rekan guru, kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah.
output yang diharapkan dari tahapan tersebut, kegiatan ini akan menghasilkan rencana pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan serta menjadikan siswa memiliki akhlak yang luhur dan berkarakter. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat berorientasi pelayanan. Yang kedua, melaksanakan tugas dan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi serta akuntabel. Kemudian dari kegiatan ini kontribusi terhadap visi misi sekolah itu selaras, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu kegiatannya melaksanakan proses pembelajaran, tahapannya melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kemudian outputnya menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan juga menyenangkan serta menjadikan siswa memiliki akhlak yang luhur dan berkarakter. Nilai-nilai berakhlak yang diperoleh yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, akuntabel. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kegiatannya itu menyambut siswa pada saat berangkat ke sekolah. Kemudian siswa bersalaman dengan guru. Selanjutnya membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan pada siswa dengan keteladanan. Ini outputnya. Kemudian nilainya berorientasi pelayanan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Untuk selanjutnya yaitu kegiatannya pembiasaan pembacaan Asmaul Husna setiap hari Sabtu. Seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini duduk bersama di teras kelas dan membaca teks Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian outputnya siswa mampu membentuk karakter peserta didik untuk lebih religius. Kegiatan selanjutnya yaitu pembiasaan senam SKJ di halaman sekolah. Seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berbaris di halaman sekolah dan melakukan senam SKJ secara bersama-sama. Output yang diharapkan yaitu membentuk karakter dan kesehatan jasmani pada siswa dan juga guru. Kegiatan yang selanjutnya yaitu mengajarkan kepada siswa kelas 5 untuk menghitung volume balok dan kubus dengan kubus satuan. Guru menggunakan alat peraga kubus untuk menghitung volume kubus dan balok dengan kubus satuan. Outputnya siswa mampu menghitung volume kubus dan juga balok. Kegiatan yang ketiga, pembiasaan siswa kelas 5 literasi membaca buku yang diminati oleh siswa. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Itu 15 menit digunakan untuk membaca. Selanjutnya, kegiatan pemanfaatan media gambar dan juga proyektor untuk proses pembelajaran. Yang selanjutnya lagi ada pembiasaan berbaris dan membaca Pancasila. Tahapannya setiap hari seluruh siswa kelas 5 setelah ada bel masuk berbaris di depan kelas dan membacakan Pancasila. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan pembiasaan baris dan membaca Pancasila. Output yang diharapkan yaitu membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan pada siswa dengan Pancasila. Untuk selanjutnya, yang terakhir kegiatannya itu melaksanakan ekstrakurikuler karawitan setiap hari Kamis bersama guru. Siswa kelas 3 dan kelas 5 bergantian memainkan alat musik tradisional karawitan. Outputnya siswa mampu melestarikan kebudayaan daerahnya. Kemudian nilai yang diharapkan yaitu adaptif, bertindak proaktif terhadap pelestarian kebudayaan daerah. Nah, kemudian ini hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan yang pertama itu masih perlu belajar menyusun
kegiatan yang kedua, masih ada beberapa siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Kegiatan yang ketiga, masih adanya beberapa siswa yang datang terlambat ke sekolah. Kemudian kegiatan yang keempat, ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca sehingga mengganggu temannya pada saat pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna secara bersama-sama. Pada kegiatan yang kelima, ada beberapa siswa yang tidak hafal gerakan senam sehingga mereka terlihat tidak kompak dan biasanya mengganggu teman pada saat pelaksanaan senam. Kegiatan yang keenam, hambatannya yaitu masih ada beberapa siswa yang belum bisa menghitung lama waktu dari suatu kegiatan. Kegiatan yang ketujuh, siswa ketika membuka buku lebih tertarik pada gambarnya saja, ini pada kegiatan literasi. Kemudian kegiatan yang ke-8 tidak ada, kegiatan yang ke-9 tidak ada, kegiatan yang ke-10 hambatannya tidak tersedianya guru yang mampu melatih karawitan sehingga mengambil tenaga ahli dari luar, dan guru masih belajar untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kesimpulan, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang kedua, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan kebudayaan kerja pemerintah Kabupaten Pemalang. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Pemalang, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan nganggu. Ini manfaat dari kegiatan tersebut, manfaat bagi kami untuk peserta, yaitu bisa menyelesaikan orientasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian manfaat bagi sekolah, terlaksananya laporan ini terhadap organisasi, yaitu terjadinya proses kegiatan pembelajaran yang bermutu. Untuk selanjutnya, manfaat bagi siswa, yaitu manfaat dari terlaksananya orientasi ini terhadap siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Bantar Bolang adalah terciptanya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, ini dokumentasi kegiatan kami. Ini ketika kemarin kegiatan selama 5 hari dari tanggal 28 Maret. Ini kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kegiatan di dokumentasi kegiatan di dalam kelas. Ini kegiatan-kegiatannya. Itu, terima kasih. Monggo. Demikian presentasi dari kami. Monggo barangkali dari Bapak Mentor ada tanggapan, atau dari teman-teman barangkali ada tanggapan. Monggo. Sebelum saya ya, bahkan ada yang dari teman-teman mau memberi tanggapan. Ya ada ya. Ya, tadi kan diuraikan output dari orientasi ini ada, yaitu merancang pembelajaran bangga akan potensi daerah. Coba, sudah pernah dibuat, yang sudah pernah dibuat apa, atau yang akan dibuat apa, apanya, temanya atau ya temanya, ya, coba bisa dijelaskan. Terima kasih Bapak Mentor. Untuk kegiatan tersebut, yaitu kegiatan menjunjung potensi yang ada di daerah, yaitu kita mengembangkan kebudayaan karawitan yang alhamdulillah ini sudah terlaksana
dan juga tenaga-tenaga guru-guru dari kami itu memang belum tersedia, sehingga kami mengambil guru dari tenaga ahli dari luar. Selain itu guru-guru kami juga sedikit-sedikit sambil belajar untuk tadi kegiatan kawinan tersebut. Itu. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Mentor dan semuanya yang ada di sini. Saya di sini apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.